Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Kita layak. Timnas Indonesia layak, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Menang ke atas Korea, menang ke atas Yemen. Yap, we official untuk qualify untuk quarter final. Dan tahniah. Apapun kabar Indonesia, let's go to go World Cup under 17. Let's go. Dengar-dengar ada kabar gembira nih dari lapangan hijau. Timnas Indonesia U17 bikin kejutan yang gak main-main di Piala Asia U17 2025. Sampai-sampai media tetangga, makan bola dari Malaysia, ikut takjub loh. Makan bola itu sampai bikin judul artikel khusus yang bunyinya, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Mereka nggak nyangka banget Timnas Indonesia U17 bisa secepat ini mengamankan tiket ke turnamen akbar tersebut. Apalagi, setelah di laga pertama bikin kejutan dengan mengalahkan salah satu tim kuat Asia, Korea Selatan. Wah, ini sih bukan sekadar menang biasa. Di pertandingan kedua, giliran Yaman yang jadi korban keganasan Garuda Asia. Tim yang di laga pembuka juga menang atas Afghanistan ini, dibuat tak berdaya dengan skor telak 4-1. Gol penutup kemenangan Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta, yang memang lagi on fire banget di turnamen ini. Makan bola pun sampai memuji gol tersebut sebagai penutup malam gemilang untuk sepak bola Asia Tenggara. Bayangkan aja, Timnas Indonesia U17 itu sebenarnya ditargetkan lolos Piala Dunia U17 2025 dengan cara menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tapi, siapa sangka, belum juga semua pertandingan grup selesai, tiket Piala Dunia udah di tangan. Ini jelas pencapaian yang luar biasa dan di luar ekspektasi banyak orang. Di laga pertama lawan Korea Selatan, skuad Garuda Asia memang lebih banyak ditekan. Tapi, namanya juga sepak bola, kejutan itu selalu ada. Di menit-menit akhir pertandingan, Indonesia dapat hadiah penalti. Nah, Evandra Florasta yang maju sebagai algojo, dengan dinginnya menaklukkan kiper Korea Selatan dan membawa kemenangan tipis 1-0. Ini jelas kemenangan yang sangat berharga dan mendongkrak kepercayaan diri tim. Lanjut ke pertandingan kedua melawan Yaman. Permainan Timnas Indonesia U17 justru makin menggila. Mereka tampil lebih dominan dan berhasil membobol gawang lawan 4 kali. Gol-gol keren dari Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan Brace alias 2 gol dari Evandra Florasta memastikan kemenangan meyakinkan 4-1. Ini bukti kalau mental dan kualitas permainan Timnas U17 memang sedang bagus-bagusnya. Oh iya, ini juga jadi catatan sejarah tersendiri loh buat Timnas Indonesia U17. Soalnya, ini adalah kali kedua mereka lolos beruntun ke Piala Dunia U17. Bedanya, kalau di Piala Dunia U17 2023 lalu mereka ikut karena status tuan rumah. Nah sekarang mereka lolos murni lewat jalur kualifikasi. Jelas,
kebanggaannya pasti jauh lebih berlipat ganda. Gimana? Keren banget kan perjuangan timnas Indonesia U17 ini? Dari bikin kejutan lawan tim kuat, sampai bikin media tetangga ikut terkesima. Ini baru awal. Semoga di Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 nanti, mereka bisa terus memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Kita tunggu terus ya aksi-aksi gemilang dari Garuda Asia. Di sisi lain, kali ini giliran media dari Vietnam, Soha VN, yang dibuat melongo sama kiprah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Saking kagumnya, mereka sampai bilang keberhasilan Garuda Asia Junior ini sebagai sejarah bagi sepak bola Indonesia. Penasaran kan? Apa aja sih yang bikin mereka sampai segitunya? Jadi, Soha VN itu langsung pasang judul yang bikin penasaran. Cetak banyak gol ke gawang Yaman, timnas Indonesia U17 resmi mendapatkan tiket Piala Dunia U17 2025. Mereka nggak nyangka banget timnas U17 bisa secepat ini mengamankan tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025, apalagi dengan performa yang meyakinkan. Lebih lanjut lagi, Soha VN menekankan satu poin penting yang bikin merinding. Mereka bilang, ini adalah pertama kali sepanjang sejarah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Tuh kan, bener-bener sejarah. Apa yang diraih oleh skuad besutan Nova Arianto ini, menurut Soha VN, memang tercatat sebagai tinta emas dalam sepak bola Indonesia. Seperti yang udah disinggung sama media Vietnam tadi, keberhasilan ini memang terasa spesial banget. Sebelumnya, waktu kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, kita otomatis ikut tanpa perlu kualifikasi. Sayangnya, meski main di kandang sendiri, langkah Garuda Asia U17 harus terhenti di fase grup karena kalah bersaing sama Maroko dan Ekuador. Nah, sekarang situasinya beda 180 derajat. Lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini murni hasil dari perjuangan dan kualitas permainan tim di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ini jelas menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia. Setelah memastikan diri lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia U17 kini fokus menatap babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tapi, siapa lawan yang akan mereka hadapi masih jadi misteri. Baru akan ketahuan nanti malam, tepatnya hari Jumat, 11 April 2025 waktu Indonesia bagian Barat. Karena Indonesia keluar sebagai juara grup C, di perempat final nanti mereka akan menantang runner-up dari grup D. Nah, grup D ini isinya tim-tim kuat Asia lainnya, yaitu Tajikistan, Korea Utara, Iran, dan Oman. Persaingan di grup ini juga ketat banget loh. Kalau kita lihat klasemen sementara grup D saat ini, Tajikistan masih memimpin dengan 3 poin. Di posisi kedua dan ketiga ada Korea Utara dan Iran yang sama-sama punya 1 poin. Sementara Oman masih ada di posisi juru kunci dengan 0 poin. Tapi, ini kan masih sementara. Semua masih bisa berubah sampai pertandingan terakhir grup D selesai. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025 yang akan melibatkan timnas Indonesia U17 akan digelar pada hari Senin, 14 April 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalau kita mengacu pada klasemen grup D saat ini, kemungkinan besar lawan yang akan dihadapi Garuda Asia adalah Korea Utara U17. Wah, ini bakal jadi laga yang sengit banget nih. Tuh kan, sampai media Vietnam aja ikut terkejut dan memberikan apresiasi setinggi langit buat timnas Indonesia U17. Ini membuktikan kalau perjuangan dan kerja keras para pemain serta tim pelatih memang patut diacungi jempol.
Semoga di pertandingan perempat final nanti, dan tentunya di Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 bisa terus memberikan kejutan-kejutan positif lainnya. Kita sebagai supporter tentu akan terus memberikan dukungan penuh.